dalam sikap maupun dalam ini ya apa sih keruh gitu ya gitu. Oke. Balik lagi gitu ya hari ini tentang sosiologi ya, itu tentang aku diminta hari ini tentang modernisasi, globalisasi, dan lembaga sosial. Gitu. Nah, 3 materi ini yang cukup banyak gitu ya di soal namanya ada aja gitu soal-soal yang keluar gitu di di SBMPTN gitu ya, atau sekarang UTBK ya. Gitu. Oke, nah ini ya tentang modernisasi. Oke, next aja Kak. Yang pertama kita langsung ke modernisasi gitu ya. Sebelum mulai gitu ya, teman-teman boleh di apa namanya masing-masing gitu ya berdoa mandiri untuk akhirnya kita memulai pelajaran kita ya supaya lebih berkah aja gitu, dan juga biar masuk nih ke kita ya, nggak apa-apa gitu ya nggak paham semuanya tapi setidaknya ada yang nyangkut gitu ya, ada yang dipahami sedikit, karena nanti untuk bisa memahami semuanya emang butuh proses ya, jadi nanti teman-teman bisa muter lagi mungkin ya videonya atau belajar lagi gitu, dibaca dipahami lagi gitu ya apa namanya materinya. Oke, berdoa dulu gitu ya. Dimulai. Ya, berdoa selesai ya. Kita mulai ya pembelajaran ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, boleh di next Kak. Kalau suaraku kecil atau kurang jelas gitu ya, boleh diingetin nih deh. Oke, yang pertama tentang modernisasi ya. Oke, lanjut Kak. Modernisasi di sini diambil dari ini ya bahasa yang nggak salah katanya modo ya, tahu cara, kemudian ada ermus atau masa kini. Jadi modernisasi itu cara gitu ya, atau sebuah dari hasil pengetahuan gitu ya, ilmu pengetahuan kemudian diterapkan ke aspek-aspek kehidupan gitu. Nah, aspek-aspek kehidupannya nama juga kehidupan gitu ya, berarti menyeluruh. Tuh di situ ada ekonomi, politik, budaya, pendidikan sampai ke keyakinan gitu ya, atau kepercayaan. Nah, sini ada syarat modernisasi ya. Menurut Surjono Sukanto itu ada cara berpikir ilmiah ya. Udah berpikirnya itu udah ilmiah gitu ya, syarat modernisasi. Kemudian ada sistem administrasi negara yang baik, sistem pengumpulan data yang baik, teratur, terorganisir, terintegrasi gitu ya. Terus suasana yang kondusif dalam masyarakat, tingginya tingkat kedisiplinan dan organisasi, adanya kesamaan cara pandang tentang perubahan. Cara pandang di sini maksudnya adalah sama-sama sama-sama berpikir yang orientasinya adalah ya nggak apa-apa gitu kalau ada perubahan, atau misalnya kayak kita harus perubahan dalam kemajuan gitu. Karena kan perubahan bukan hanya kemajuan ya, tapi ada kemunduran. Tapi di sini modernisasi adalah itu tadi gitu, kesamaan dalam cara pandangnya itu yang berprogres gitu, atau kemajuan gitu. Nah, kemudian ada sentralisasi seseorang dalam perencanaan sosial gitu. Oke, boleh di next aja Kak. Nah, ini kemarin udah sempat kita bahas ya, teori modernisasi menurut Alex Angeles ada bersedia menerima ide baru, tepat terhadap waktu, terlibat dalam perencanaan atau pengorganisasian, meyakini kemampuan manusia, sadar akan harga diri orang lain, ya, percaya kepada ilmu pengetahuan dan teknologi, atau yakin kepada keadilan dan pemerataan, sanggup membentuk pendapat mengenai sejumlah persoalan, gitu ya. Jadi nggak timbul itu di luar dan di dalam gitu ya, terhadap jadi mampu gitu ya untuk akhirnya mengemukakan pendapat gitu ketika ada satu persoalan.
Itu adalah ciri-ciri modernisasi menurut Alex Sinclair. Oke, next aja. Nah, ini dorongan menuju modernisasi ya, menurut David Michelin. Aku nyebutnya Michelin, nggak tahu dia benar apa enggak. Kayaknya sih salah. Ya, pokoknya menurut David, dia ada 4 ya, dorongan menuju modernisasi. Yang pertama adanya dorongan untuk berprestasi ya, atau need for achievement. Terus kemudian adanya perasaan tanggung jawab kepada masyarakat, punya modal yang cukup, memiliki pengetahuan yang memadai. Nah, 4 hal ini yang akhirnya bisa mendorong gitu ya untuk akhirnya ada atau terciptanya gitu ya modernisasi. Nah, kemudian tahapan modernisasi menurut White Rostow ini bilang kalau tahapan modernisasi itu ada 5. Sebenarnya tahapan ini tuh diambil dari tahapan ekonominya si Rostow ini ya. Rostow ini orang ekonomi ya, ahli ekonomi. Nah, dia bilang tahapan modernisasi itu ada 5 gitu ya. Ada tahap tradisional, tinggal landas, kematangan, konsumsi tinggi. Jadi tradisional itu ketika masyarakat gitu ya masih belum banyak yang berpikir ya ilmiah gitu. Kalau di kalau di hukum 3 tahapnya Auguste Comte ya yang kemarin kita bahas gitu ya. Kalau masih ingat ada tahap tradisional ya, tahap metafisik atau teologis, tahap metafisik dan tahap ini ya positivistik. Nah, sama nih tradisional teologis itu mereka masih keyakinannya masih terhadap ke tradisional lah, keyakinan yang sifatnya tradisional. Nah, pun sama ya, tahap masyarakat ini juga di sosiologi tuh kebanyakan gitu ya menspesifikasi gitu ya masyarakatnya itu yang pertama pasti tradisional gitu. Nah, dari tradisional ini ke pratinggal landas itu udah yang mempersiapkan gitu ya, mempersiapkan diri gitu ya untuk akhirnya masyarakat itu bersiap gitu untuk lebih ke ekonomi gitu ya. Ekonomi kalau di Rostow gitu ya. Karena tadi ya ini diambil dari teori ekonominya Rostow gitu. Udah mulai bersiap ke yang lebih profesional lah gitu ibaratnya. Nah, kalau tinggal landas ini udah ini nih, udah bukan mempersiapkan lagi gitu ya, tapi udah yang pokoknya udah pakai teknologi gitu, udah ini lah, udah lebih tinggi lagi gitu. Nah, pematangan ini ya udah ini ya, udah drastis gitu itunya, perkembangannya gitu ya. Pada konsumsi tinggi ya itu tadi ya, ketika teknologi udah semakin canggih gitu ya, cara berpikir ya kita udah semakin pesat gitu ya, ilmu pengetahuan bertumbuh gitu ya, berproses lebih jauh lagi gitu ya, maka kalau Rostow bilangnya ini bisa itu udah masuk ke tahap era konsumsinya itu tinggi gitu. Oke, next. Nah, ini bentuk modernisasi di bidang ekonomi, politik, sosial, kepercayaan, dan budaya. Ya, jadi di bidang ekonomi, bentuk modernisasinya itu adanya industrialisasi dan perekonomian yang terbuka. Industrialisasi itu cirinya adalah dia itu udah yang ada pembagian kerja yang jelas gitu ya. Jadi spesifikasi pekerjaan itu jelas gitu. Makanya ada sekarang banyak ya udah nggak banyak tuh yang megang
satu pekerjaan itu satu orang megang banyak pekerjaan, tapi udah ada ahli-ahlinya masing-masing gitu. Nah, kalau di politik adanya desentralisasi pemerintahan dan dilaksanakannya demokrasi. Kalau sentralisasi itu terpusat gitu ya, jadi kalau desentralisasi berarti apa? Kebalikannya gitu ya. Dia tidak terpusat. Jadi tidak terpusat di sini artinya ada pemerintah pusat, tapi ada lagi pemerintahan yang akhirnya mengatur bawah-bawahnya gitu. Jadi ada pemerintah provinsi gitu ya, pemerintah daerah, pemerintah kota gitu ya. Gitu. Jadi nggak terpusat semuanya dari daerah provinsi ke sampai ke negara gitu ya, dipegang cuma sama satu gitu. Itu sempat terjadi ya di era orde baru gitu ya, sentralisasi pemerintahan. Jadi cuma dipegang sama satu pemerintahan gitu. Nah, tapi di bentuk modernisasi ini pemerintahannya itu bentuknya nggak cuma satu gitu, tapi dia dipegangnya menyeluruh gitu. Dan demokrasi ya pasti gitu. Nah, kalau sosial berubahnya struktur masyarakat dari tradisional ke masyarakat modern. Nah, tadi ya, jadi sudah pasti gitu ya, tahapannya pasti dari tradisional, kemudian ke yang berkemajuan gitu ya, ke modern. Nah, kemudian ada kepercayaan ya, atau keyakinan. Adanya rasionalisasi dalam kehidupan beragama. Kemudian budaya, makin terdesaknya budaya tradisional karena masuknya budaya dari luar. Nah ini ya, nanti bidang-bidang ini kita bahas lebih lanjut. Oke, next Kak. Nah ini pengaruh modernisasi gitu ya, atau bisa dibilang dari modernisasi maka timbullah ini gitu ya, gitu. Nah, yang pertama adanya revolusi demografik gitu ya, ditandai dengan turunnya angka kelahiran dan tingginya angka kematian gitu. Kemudian yang kedua menurunnya ukuran dan pengaruh keluarga. Ketiga terbukanya sistem stratifikasi. Keempat adanya peralihan dari struktur feodal ke birokrasi. 5 menurunnya pengaruh agama. 6 beralihnya fungsi pendidikan dari keluarga dan komunitas ke sistem pendidikan. 7 munculnya kebudayaan massa, 8 munculnya perekonomian pasar, dan terjadinya industrialisasi tadi ya. Kemudian dampaknya yang lain ada disorganisasi sosial, disintegrasi, dan gejala anomi kalau ada yang masih ingat ya kemarin situasi atau fenomena tanpa adanya aturan gitu. Aturan yang berlaku. Oke, itu pengaruh ya, pengaruh dari adanya modernisasi. Oke, next Kak. Ya, itu tadi ya. Nah, kita ke globalisasi ya. Di globalisasi ini bedanya apa sih sama modernisasi? Oke, next Kak. Globalisasi ini dia lebih ke ini ya, ke peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar manusia dan antar bangsa melalui perdagangan, investasi gitu ya, investasi dan bentuk-bentuk interaksi lainnya sehingga menjadikan baris-baris antar negara menjadi kabur. Nah, ini ya yang di underline gitu ya. Ketika sudah tidak ada batas gitu ya, antar negara, ketika batas-batas itu udah jadi kabur ya, bahkan dianggap tidak ada gitu ya, maka itu adalah tanda gitu ya terjadinya globalisasi gitu. Nah ini ya ciri-cirinya itu memudarnya batas-batas negara, merebaknya budaya populer, meningkatnya ketergantungan antar bangsa, dan liberalisasi ekonominya jadi bebas gitu ya. Oke, next Kak. Oke, boleh next Kak. Nah ini faktor pendorong terjadinya globalisasi. Ada kemajuan iptek ya, ilmu pengetahuan dan teknologi, berkembang sistem perekonomian terbuka di dunia ya, kemajuan sistem transportasi, teknologi, informasi. Kemudian bentuk globalisasi di sini adalah
sifatnya itu multidimensional ya. Jadi meliputi nggak cuma satu aspek gitu, tapi juga aspek-aspek yang lain gitu. Nah, contohnya ada ekonomi, politik, sosial, dan kebudayaan. Kalau di ekonomi, berkembangnya sistem perdagangan bebas dan meningkatnya peran lembaga-lembaga ekonomi atau keuangan internasional termasuk perusahaan-perusahaan multinasional. Dan bidang politik, adanya kecenderungan nyatunya kepentingan politik antar negara-negara di dunia seperti adanya komunitas Eropa. Di bidang sosial, meningkatnya interaksi antar manusia lintas negara dengan menggunakan media-media seperti internet. Ya banyak ya. Kalau sekarang kalau teman-teman ada yang tahu Ome TV ya, itu lagi banyak banget ya di ini. Nah itu adalah satu bentuk globalisasi ya. Kita udah nggak bisa berinteraksi ya sama orang di lintas negara tanpa kita harus ke negara itu gitu. Jadi kita bisa gitu berinteraksi ya lewat media apapun gitu ya. Kayak gitu. Nah itu adalah bentuk dari globalisasi. Di bidang kebudayaan itu terjadi difusi budaya gitu. Difusi kalau dia masih ingat ya, penyebaran budaya antar bangsa gitu ya. Entah itu dari luar ke dalam atau dari dalam ke luar. Kayak gitu. Oke, nah, ini dampak globalisasi. Jadi globalisasi itu ya sebuah keniscayaan gitu bagi masyarakat di dunia gitu, dan pengaruhnya itu pasti luas gitu ya, karena dia tadi ya antar bangsa, antar negara gitu ya, yang dimana setiap negara atau setiap bangsa itu mempunyai kulturnya masing-masing gitu ya, atau budayanya masing-masing, atau sistem pemerintahan, atau sistem sosialnya itu berbeda gitu. Jadi kalau misalnya sudah ada pengaruh gitu ya masuk antar negara itu, maka dia bisa sangat mempengaruhi gitu ya, atau pengaruhnya luas. Nah, di bidang ekonomi dampaknya itu ada adanya transfer teknologi. Kemudian ada perluasan pasar bagi produsen dalam negeri, ya bisa memperluas pemasarannya dia gitu ya, atau ekspor. Kemudian ada meningkatnya persaingan di bidang ekonomi ya, ketika misalnya ada barang-barang impor sekarang ya, lagi banyak isu impor garam, impor beras gitu ya. Padahal Indonesia punya banyak produksi tersebut gitu. Nah, itulah yang akhirnya itulah dampak ya dari globalisasi gitu. Dan yang akhirnya dampaknya itu jadi adanya persaingan gitu ya di bidang ekonomi bagi penduduk lokal seperti itu. Kemudian meluasnya kegiatan produksi dan konsumsi, meningkatnya kerjasama ekonomi antar negara, meningkatnya peran perusahaan multinasional yang melakukan usahanya lebih dari satu negara. Yang ketujuh, meningkatnya saling ketergantungan antar negara di dunia. Itu dari bidang ekonomi ya. Kemudian di bidang politik, itu ada meningkatnya tuntutan terhadap transparansi pemerintahan. Gitu ya. Jadi karena kalau globalisasi itu udah cara berpikirnya udah ilmiah gitu ya, udah yang rasional gitu, udah rasional. Nah maka biasanya yang kayak gini tuh menuntut gitu ya, adanya transparansi dari pemerintah gitu ya. Kenapa? Karena itu satu kebutuhan yang ingin diketahui gitu sama orang-orang yang berpikir gitu ya, sama orang-orang yang dia tuh butuh tahu itu gitu ya. Nah cara berpikir itu gitu ya yang akhirnya menandakan dia udah masa dimodernisasi, bahkan juga sudah ada di globalisasi gitu. Kemudian yang kedua, adanya kecenderungan berkembangnya politik internasional yang bersifat multipolar atau banyak gitu ya. Yang ketiga, meningkatnya interaksi antar negara di dunia, ya sama ya yang tadi. Meningkatnya sejumlah kejahatan internasional seperti penyalahgunaan narkotika dan terorisme, meningkatnya homogenisasi politik. Oke, next.
Nah, di bidang sosial ada makin intensifnya interaksi budaya antar bangsa, berkembangnya masyarakat konsumtif, lunturnya ikatan kekerabatan, makin efisiensinya komunikasi antar manusia, adanya perubahan tentang konsep ruang dan waktu. Ya tadi ya, jadi karena tadi ya globalisasi itu adalah sifat gitu ya, atau fenomena gitu ya, yang sudah tidak yang mengaburkan tadi batas ruang dan waktu tadi gitu ya. Jadi dia tadi udah nggak ngeliat tuh batas-batasan gitu ya, ruangnya, batasan ruang ataupun batasan waktunya gitu. Kemudian bidang budaya, kehidupan budaya makin beragam, terjadinya homogenisasi budaya, dan ketiga terjadinya sejumlah gejala sosial seperti kesenjangan budaya dan keterkejutan budaya gitu ya, atau cultural shock. Keterkejutan budaya tuh kayak apa ya, kayak apa namanya, kayak pandemi ini gitu ya. Kita tuh new normal gitu ya, jangan kan sebelum new normal deh. New normal tuh apa namanya, kita langsung dihadapkan sama belajar online gitu, belajar di rumah gitu kan, melalui layar gitu, belum gurunya gitu kan yang harus nyiapin materinya, bahan ajarnya, terus nyiapin medianya, nyiapin ruangannya, nyiapin suasana yang harus kondusif segala macem gitu ya, buat akhirnya bisa menyampaikan pengajaran dengan baik ke murid gitu ya. Itu kan satu hal yang baru gitu ya, yang sebelumnya mungkin guru baru gitu ya mengalami hal tersebut gitu. Walaupun mungkin walaupun misalnya itu udah bukan hal yang baru, tapi itu menjadi hal baru buat sebagian orang yang baru mengalaminya gitu ya, kayak belajar online ini gitu. Walaupun sebenarnya udah lama gitu ya adanya pembelajaran online, tapi nggak semuanya tahu gitu ya dan udah mengalami. Jadi ketika semuanya harus bahkan sedunia gitu ya harus mengalami belajar online gitu ya, maka itu enggak satu hal yang enggak biasa gitu ya bagi semua orang gitu, paling hanya sebagian orang gitu. Itu ya tadi satu contoh gitu ya dari cultural shock gitu ya, atau keterkejutan budaya. Oke, next Kak. Nah, ketimpangan sosial akibat globalisasi. Jadi ketika ada globalisasi, maka dampaknya itu tadi ya, apa adalah adanya cultural lag ya, atau ketimpangan sosial atau kesenjangan sosial gitu ya. Jadi ini adalah satu keniscayaan ya, keniscayaan tapi yang dimana ini tuh pasti ada gitu ya. Kalau kita masih temukan gitu ya di sekitar kita gitu ya, dimana masih ada aja gitu ya, ada yang kaya, ada yang miskin, ada pokoknya ketika kita masih ada menyebutkan kelompok sosial yang atas dan bawah gitu ya, maka berarti masih ada kesenjangan sosial gitu ya. Ketika masih ada ketika kita bisa masih menyebutkan hal itu gitu ya, ada atas dan bawah gitu ya, berarti di situ masih ada kesenjangan sosial. Nah, tapi kesenjangan sosial di sini itu berbeda sama stratifikasi sosial gitu ya, yang tahapan atas dan bawah gitu ya. Kalau stratifikasi sosial itu adalah pengklasifikasian kelas aja gitu. Nah, ini tuh dampak dari globalisasi kalau ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial ini ditandai adanya ketidakadilan dan marginalisasi terhadap kelompok bawah dalam proses pembangunan. Ya, jadi dampaknya kemana? Dampaknya itu ke kelompok bawah gitu ya, karena tadi adanya ketidakadilan gitu ya dan marginalisasi gitu. Next Kak. Ya, boleh next Kak. Oke, sambil nunggu di next ya. Apa namanya? Ada bentuk ketimpangan sosial gitu ya. Bentuk ketimpangan sosial di sini masih sama ya, sifatnya itu multi gitu ya, multidimensional gitu. Jadi banyak faktor gitu ya yang akhirnya bisa menjadi bisa ada gitu ya, bisa ada ketimpangan sosial di dalamnya gitu. Nah, bentuk-bentuknya di sini ada ketimpangan kekayaan gitu ya antara kelompok atas dan kelompok bawah gitu.
Dan ketimpangan dalam hubungan industrial antara kelompok yang menguasai modal dan kelompok buruh yang cenderung mengalami eksploitasi. Ketiga, ada ketimpangan pembangunan antara kota dan desa. Ada ketimpangan pembangunan antar daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Misalnya pembangunan yang dilaksanakannya di Pulau Jawa dan daerah lainnya, tapi belum ada pembangunan di beberapa wilayah yang lain gitu misalnya. Hanya terpusat di Pulau Jawa misalnya, kayak gitu ya. Itu ketimpangan dari pembangunan. Kemudian ketimpangan antara kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Dan terakhir, ketimpangan di bidang pendidikan antara mereka yang mendapatkan pendidikan berkualitas dengan mereka yang tidak berpendidikan. Gitu. Nah, itu bentuk-bentuk dari ketimpangan sosial. Kemudian faktor dari terjadinya ketimpangan sosial gitu ya adalah ini ya, dilaksanakannya pembangunan yang semata-mata berorientasi pada aspek material yang cenderung mengabaikan aspek sosial gitu. Jadi contohnya ini baru-baru ini ya ada di di daerah Pancoran gitu ya, Jakarta gitu ya. Ketika ada mau membangun industri gitu ya atau perusahaan di daerah gitu ya, tapi tidak memperhatikan aspek sosial seperti apa, seperti adanya perumahan warga di sana gitu ya, adanya mata pencaharian warga di sana, adanya apa lagi ya itu ya lingkungan yang itu tuh berpengaruh gitu ya sama kehidupan sosial gitu ya. Nah, tapi ketika tidak diperhatikan aspek sosialnya itu gitu ya, maka pembangunan itu ya perlu dilihat gitu orientasinya apakah hanya sekadar pada aspek material gitu ya, atau keuntungan semata gitu ya, dan atau apakah dilihat juga adanya aspek sosial di sana. Dan ketika hanya dilihat dari aspek material gitu ya, maka ya itu tadi ya sudah ada terjadinya ketimpangan sosial gitu. Kemudian yang kedua, kebijakan pemerintah yang bersifat diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Nah, biasanya misalnya ke kelompok bawah gitu ya, yang kebijakan-kebijakannya itu hanya menguntungkan kelas-kelas atas misalnya. Seperti misalnya kebijakan-kebijakan impor, kebijakan-kebijakan lain gitu ya yang menguntungkan kelas-kelas atas gitu. Tapi dampaknya adalah ke misalnya penduduk masyarakat gitu ya yang sulit gitu misalnya ekonominya gara-gara tadi ya persaingan ketatnya ekonomi karena adanya tadi impor gitu misalnya, kebijakan impor yang sangat tinggi gitu misalnya. Nah, itu ya kebijakan pemerintah yang sifatnya diskriminatif. Kemudian yang ketiga, adanya faktor budaya seperti adanya perbedaan antara budaya masyarakat yang orientasinya pada kemajuan dan budaya masyarakat yang cenderung menghambat kemajuan. Nah, yang keempat, potensi sumber daya alamnya itu berbeda gitu ya. Misalnya nggak semuanya daerahnya itu lahannya bagus gitu ya, dan nggak semuanya juga punya daerahnya punya misalnya menghasilkan tangkapan nelayan gitu ya, nggak semuanya bisa jadi nelayan gitu, nggak semuanya juga bisa jadi petani gitu ya, karena tadi geografisnya yang berbeda gitu dan potensi sumber daya alamnya yang berbeda gitu. Kemudian yang kelima, perbedaan atau perkembangan globalisasi mendorong makin tingginya tingkat persaingan sehingga makin memperlebar jarak sosial antara kelompok atas dan kelompok bawah. Itu ya, tingkat persaingannya tuh jadi tinggi gitu ya, dan itu akhirnya yang jadi semakin ada jarak gitu ya, semakin ada gap gitu ya, gap antara kelompok atas sama kelompok bawah gitu. Oke, next Kak. Nah, ini akibat ketimpangan sosial. Akibatnya adanya monopoli gitu ya, atau penguasaan atau dominasi kelompok gitu ya terhadap
sumber daya ekonomi dan politik. Yang tadi ya, yang udah aku sebutkan. Kemudian yang kedua, munculnya kecemburuan sosial terhadap kelompok yang menguasai sumber daya. Ya, karena nggak semuanya bisa menguasai sumber daya gitu ya. Biasanya hanya yang memiliki modal gitu ya, yang akhirnya bisa menguasai. Kemudian yang ketiga, berkembangnya kejahatan atau kriminalitas. Kejahatan yang berkembang ini adalah karena perilaku kejahatannya gitu ya, yang merasa terhalangi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya gitu ya. Ya banyak ya, nggak sedikit itu yang kita temukan. Ada orang yang misalnya mencuri gitu ya, misalnya banyak ya, apalagi di kondisi pandemi kayak gini misalnya. Orang tuh semakin terdesak akan kebutuhan ekonominya gitu ya, akan jadi banyak tindakan kriminal yang akhirnya tidak pernah dipikirkan sebelumnya gitu, tapi akhirnya dia lakukan gitu ya, karena tadi adanya ketimpangan gitu ya, ketimpangan sosial tadi, kepemilikan modalnya, ada yang memiliki tapi ada juga yang tidak memiliki. Nah itu gitu ya. Nah upayanya gitu ya dalam menghadapi ketimpangan ini bagaimana gitu ya. Yang pertama ya, mengembangkan sikap empati sosial. Kemudian yang kedua, mengembangkan sikap toleran dalam menyikapi perbedaan. Yang ketiga, melakukan pemberdayaan masyarakat melibatkan pemerintahan dan swasta melalui CSR. Jadi CSR ini adalah tanggung jawab perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan yang dimana ini tuh harus ada gitu ya, ketika satu perusahaan ingin membangun sebuah perusahaan itu sendiri gitu ya, maka di dalamnya dia mempunyai tanggung jawab sosial gitu ya. Tanggung jawab sosialnya itu seperti apa ya? Ya apapun yang akhirnya itu memberi manfaat kepada warga sekitarnya gitu. Yang keempat, mengembangkan kemandirian masyarakat melalui kegiatan wirausaha. Itu ya, satu usaha gitu ya, atau upaya untuk akhirnya menghadapi ketimpangan sosial yang ada di masyarakat. Itu ya tentang next Kak. Oke, boleh next Kak. Kayaknya langsung ke materi baru ya. Materi baru itu lembaga sosial. Jadi lembaga sosial di sini ya, boleh next Kak. Di sini diartikan atau ini ya, kalau kita lihat bukan cuma sebuah lembaga gitu ya, tapi dia itu terbentuknya dari sini, dari ketika manusia itu membutuhkan keteraturan gitu ya, keteraturan hidup. Jadi hidupnya tuh teratur gitu ya, jadi nggak ngacak gitu ya. Nah, keteraturan dari kebutuhan akan keteraturan itu, manusia itu akhirnya merumuskan keteraturan hidup itu sendiri gitu ya, melalui norma-norma dalam masyarakat. Nah, ketika sudah dirumuskan gitu ya, maka itu menjadi sebuah panduan gitu ya, sebuah panduan dalam bertingkah laku, dan akhirnya terbentuklah sebuah lembaga gitu ya. Nah, ini proses dari terbentuknya lembaga gitu ya. Nah, di sini keteraturan di sini karena nggak cuman karena norma itu bentuknya sifatnya bentuknya ini ya, tertulis dan tidak tertulis gitu ya, maka di sini tuh keteraturan di sini bukan hanya satu aturan yang tertulis gitu ya, tapi kalau aku sering nyontohinnya gini, ketika kita sekolah gitu ya, sekolah langsung gitu ya, atau offline, ketika kita bangun tidur gitu ya, terus kemudian kita ke kamar mandi, sholat subuh gitu ya, terus kemudian sarapan gitu ya, terus
bersiap sekolah gitu ya, kemudian akhirnya berangkat sekolah gitu ya. Nah, itu adalah satu keteraturan gitu ya, satu keteraturan yang dimana awalnya itu kita rencanain gitu, oh ini besok nih bangun tidur mau kayak gini gitu ya. Dan kemudian sampai akhirnya itu nggak perlu kita rencanain lagi, kita tuh udah udah spontan gitu ngelakuin itu tanpa kita kayak ya udah kaki kita udah tergerak gitu aja gitu tanpa kita mau ngapain ya abis ini gitu. Tapi itu tuh udah menjadi suatu kebiasaan gitu. Nah, ketika sudah menjadi suatu kebiasaan itu tuh menjadi satu satu panduan gitu ya buat kita akhirnya udah kita ngelakuin abis bangun tidur ya pasti harus kayak gitu, harus gitu kayak gitu, harus gimana gitu ya. Maka ketika sudah seperti itu itulah yang akhirnya disebut lembaga gitu ya. Jadi lembaga itu bukan hanya satu yang tertulis gitu ya, tapi juga ketika kita melakukan sesuatu dan sudah menjadi darah daging ya bahasanya di dalam diri kita gitu. Nah, wujud konkretnya gitu ya, wujud nyatanya, kalau tadi itu tidak nyata ya bahasanya, nah maka wujud nyatanya itu adalah yaitu asosiasi ya, lembaga sosial atau asosiasi gitu ya. Bagaimana asosiasi ini adalah himpunan norma-norma gitu ya, himpunan norma-norma yang yang disepakati bersama gitu ya dari orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama gitu. Seperti itu. Misalnya di dalam masyarakat deh yang terkecil gitu ya, RT gitu misalnya. Itu orang-orang yang punya tujuan yang sama. Misalnya tujuannya supaya masyarakat kita aman tentram nih gitu misalnya. Dan nggak diganggu, atau misalnya kalau misalnya ada yang sakit keras atau meninggal dunia, kita harus bagaimana gitu ya. Nah, aturan-aturan itu akhirnya dibuat gitu ya untuk menjadi akhirnya satu panduan dalam masyarakat melakukan hal itu. Jadi ketika ada yang sakit atau meninggal dunia gitu misalnya, orang masyarakat itu tuh sudah tidak bingung lagi harus seperti apa gitu karena sudah ada aturannya gitu ya. Itu wujud konkret dari lembaga sosial gitu ya. Nah, ini definisi lembaga sosial dari Ponceraningrat dan Surjono Sukanto. Jadi menurut Ponceraningrat, kalau Ponceraningrat menyebutnya pranata sosial. Jadi kalau pranata itu beda ya. Pranata itu bagian dari lembaga sosial. Pranata sosial itu adalah satu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas sosial untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Ya, intinya ini sebuah aturan ya, aturan tata kelakuan, gitu ya, aturan atau norma gitu ya, yang sifatnya itu adalah kepada aktivitas sosial gitu ya, aktivitas yang dilakukan gitu ya sama masyarakat gitu. Untuk apa? Untuk tadi gitu ya, memenuhi kebutuhan hidup masyarakat gitu. Menurut Surjono Sukanto, lembaga sosial adalah himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Ya sama ya. Jadi suatu himpunan norma-norma, sebuah himpunan norma-norma ya dari segala tingkatan. Gitu. Tujuannya adalah ya tadi ya kebutuhannya masyarakat. Oke, next Kak. Nah, ini fungsi umum lembaga sosial. Fungsinya itu memberi pedoman ya, memberi pedoman tadi ya, jadi panduan gitu ya bagi masyarakat, menjaga keutuhan masyarakat, memberi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengadaan sosial, untuk adanya sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya. Nah, ciri-ciri lembaga sosial menurut Gillian dan Gillian. Nah, ini ciri-cirinya ada pola-pola pemikiran dan perilakunya itu terwujud melalui aktivitas-aktivitas masyarakat dan hasil-hasilnya. Jadi polanya itu wujud konkretnya tadi ya, wujudnya itu adalah aktivitas masyarakat itu sendiri gitu ya. Kemudian yang kedua, memiliki suatu tingkat kekekalan tertentu gitu. Jadi dia tidak mudah enggak gampang bubar gitu ya bahasanya.
Nah, 3 memiliki satu dan atau beberapa tujuan tertentu. Kemudian keempat, mempunyai alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang kelima, ditandai oleh lambang-lambang atau simbol-simbol tertentu. Yang keenam, memiliki tradisi tertulis ataupun tidak tertulis. Itu ciri-ciri lembaga sosial menurut Gillian. Kalau banyak ya ciri-ciri soal mengenai ciri-ciri lembaga sosial ini gitu ya. Mungkin maka teman-teman perlu memahami ini gitu ya. Memahami atau akhirnya teman-teman mengingatnya gitu. Kayak gitu. Oke, next Kak. Ini masih menurut Gillian. Menurut Gillian dan Gillian ada tipe-tipe lembaga sosial. Jadi ada beberapa tipe gitu ya dari lembaga sosial. Dilihat dari sudutnya. Gitu. Yang pertama ada sudut perkembangan. Menurut sudut perkembangan itu ada dua. Ada creative institution atau institusi yang ini aku garis bawahi ya. Jadi teman-teman nanti bisa semoga bisa gampang gitu ya ingatinnya nih untuk mengingatnya gitu. Itu ada institusi yang tidak sengaja tumbuh gitu ya dari adat istiadat masyarakat. Nah, maka di sini contohnya adalah institusi agama, pernikahan gitu ya, warisan dan hak milik atau di sini contohnya juga keluarga. Kenapa? Karena tidak sengaja tumbuh itu adalah satu anugerah gitu ya. Jadi kalau kamu pengen punya anak gitu ya, maka ya kamu harus menikah gitu. Itu jadi itu satu yang bukan satu hal yang nggak sengaja gitu ya. Gitu. Jadi satu hal yang tidak sengaja gitu. Gitu. Sama ya tadi ya pernikahan gitu. Kemudian kalau ada inactive institution gitu ya, itu kebalikannya ya. Kalau tadi tidak sengaja maka ini kebalikannya. Jadi institusi yang sengaja dibentuk untuk mencapai satu tujuan tertentu. Nah, jadi contohnya institusi pendidikan, perdagangan dan hukum. Misalnya tadi ya, ketika kamu mau orang itu berpendidikan ya, maka kamu harus punya wadahnya, punya sarananya gitu ya. Jadi maka dibentuklah akhirnya institusi pendidikan gitu ya, seperti apa, seperti sekolah, seperti sekolah kan institusi pendidikan juga banyak gitu ya, ada yang informal dan non formal gitu ya, seperti itu. Nah, yang kedua, berdasarkan sudut nilai yang diterima oleh masyarakat. Kalau berdasarkan sudut nilai yang diterima, berarti ada dua. Ada yang dianggap penting sama masyarakat, tapi ada juga yang dianggap kurang penting sama masyarakat gitu. Nah, dianggap penting itu disebutnya basic institution atau lembaga yang dianggap penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Jadi contohnya sekolah, negara, dan agama. Ini penting ya. Dianggap penting kenapa? Karena tadi dia dianggap sebagai satu sarana gitu ya. Untuk akhirnya mempertahankan itu tadi tata tertib yang ada di masyarakat. Gitu. Kemudian sebaliknya ada subsidiary institution atau institusi sosial yang berkaitan dengan hal yang dianggap kurang penting tadi gitu ya. Itu contohnya rekreasi dan olahraga. Kenapa kurang penting? Karena tadi ya ada masyarakat gitu ya yang mungkin menganggapnya satu hal yang penting, tapi tidak semua orang menganggapnya itu penting gitu ya. Maka ini masuk ke institusi sosial yang dianggapnya kurang penting gitu ya. Gitu. Kayak contohnya rekreasi. Dan selanjutnya itu berdasarkan sudut penerimaan masyarakat. Kalau sudut penerimaan ya berarti tadi ya ini ada diterima dan ada ditolak gitu ya, aku garis bawahi. Ada approve atau social sanctioned atau institusi sosial yang diterima ya, sosial yang diterima masyarakat, contohnya sekolah atau perusahaan dagang gitu ya. Nah, ada unsanctioned institution, itu kebalikan ya, gitu ya, institusi yang ditolak sama masyarakat.
Ya, contohnya apa? Contohnya organisasi kejahatan, ya udah pasti ya ditolak gitu. Kecuali ada yang mau menerima kejahatan, kan nggak mungkin gitu ya. Maka dia masuk ke institusi yang ditolak. Itu berdasarkan sudut penerimaannya. Kemudian sudut penyebarannya itu ada general institution atau dikenal sebagai atau institusi yang dikenal oleh sebagian besar masyarakat. Gitu. Contohnya institusi agama. Nah, kalau restricted institution itu adalah institusi sosial yang hanya dikenal oleh dan dianut oleh sebagian orang atau masyarakat tertentu aja gitu. Nah, bedanya apa gitu? Apa namanya? Kalau general tadi ya namanya juga general gitu ya. Apa namanya? Diketahui oleh sebagian besar masyarakat gitu. Tapi atau ya diyakini gitu ya, diyakini kalau ada institusi agama gitu. Nah, kalau restricted institution itu lebih kecilnya lagi gitu ya. Dia nggak sebagian besar, tapi dia hanya masyarakat tertentu aja yang meyakini. Contohnya nggak semuanya meyakini agama Nasrani, nggak semuanya meyakini agama Hindu gitu ya. Untuk orang yang beragama Islam gitu misalnya. Ya, orang yang beragama Islam hanya meyakini agama Islam aja gitu. Kemudian yang kelima, berdasarkan sudut fungsinya. Menurut fungsinya, ada operative institution atau institusi yang berfungsi menghimpun pola-pola atau cara-cara yang dilakukan dari masyarakat yang bersangkutan. Contohnya ada institusi ekonomi ya. Udah jelas lah ya di sini institusi yang apa namanya, yang menghimpun pola akan kebutuhannya masyarakat gitu ya di aspek-aspek tertentu gitu. Kemudian ada regulative institution, itu institusi yang bertujuan untuk mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan dalam masyarakat. Contohnya institusi hukum, politik gitu ya, seperti adanya pengadilan, adanya kebijakan gitu. Nah, itu apa namanya, dari regulative institution menurut fungsinya. Oke, next. Nah, itu ya tadi berdasarkan sudut-sudutnya. Jadi ini juga banyak ya keluar gitu ya. Di soal-soal SBM gitu ya. Yang dimana teman-teman perlu untuk akhirnya memahami gitu ya, berdasarkan sudut apa dulu yang ditanya gitu ya. Karena bisa jadi semuanya benar gitu ya, tapi ada spesifikasinya gitu. Maka teman-teman perlu jeli juga gitu melihat soalnya. Gitu. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk lembaga menurut Gilin dan Gilin. Jadi ada bentuk-bentuk lembaga keluarga gitu ya. Menurut Gilin dan Gilin yang pertama itu ada keluarga. Keluarga di sini memiliki apa namanya, fungsi gitu ya. Fungsinya itu ada 5, ada fungsi reproduksi, ada fungsi sosialisasi, afeksi, ekonomi, dan proteksi. Reproduksi, dan juga reproduksi ya gitu ya, itu adalah untuk melanjutkan keturunan. Itu fungsi sosialisasi, dalam penanaman nilai dan norma di keluarga. Adanya fungsi afeksi, akan fungsi akan pemberian gitu ya, akan pemberian tentang kasih sayang gitu ya, misalnya pada orang misalnya orang tua kepada anaknya gitu. Kemudian fungsi ekonomi, pemenuhan kebutuhan hidup. Yang terakhir fungsi proteksi atau perlindungan. Nah, lembaga yang kedua itu adalah pendidikan. Jadi lembaga pendidikan ini yang pertama yang perlu dipahami itu ada 3, dibagi jadi 3 ya. Ada informal, ada formal, dan ada non formal. Nah, informal di sini contohnya keluarga. Kenapa keluarga? Karena kalau ada istilah keluarga adalah madrasah pertama gitu ya, atau sekolah pertama bagi anak, itu betul gitu ya. Karena apa namanya? Ya tadi ya Kak, buat kembali lagi gitu, keluarga itu memiliki fungsi sosialisasi di mana dia jadi sekolah pertama yang akhirnya mengajarkan nilai dan norma untuk anaknya gitu ya, untuk akhirnya dia bisa bermasyarakat gitu ya, atau dia bisa melakukan sosialisasi di masyarakat. Nah, diawali dari keluarga gitu. Yang kedua ada lembaga formal. Ya udah jelas ya, contohnya itu sekolah. Kemudian ada non formalnya. Non formalnya contohnya ya kursus, bimbingan belajar, TPA gitu ya. Pokoknya selain dari yang wajib belajar 12 tahun menurut pemerintah gitu.
atau kuliah gitu ya, perguruan tinggi gitu. Itu lingkungan pendidikan. Oke, nggak apa kan next aja. Oke, next aja Kak, nggak apa. Nah, tadi bentuk dari pendidikan yang perlu dipahami terlebih dahulu gitu ya. Kemudian baru nih fungsi lembaganya gitu ya. Nah, ini menurut Horton dan Han, jadi menurut Horton dan Han itu fungsi lembaga pendidikan itu ada 2 gitu ya. Ada manifest atau fungsi nyata gitu ya. Kemudian juga ada laten atau fungsi tersembunyi. Apa sih maksudnya gitu ya? Jadi fungsi manifest atau nyata itu adalah fungsi yang terlihat gitu ya, yang terlihat oleh kita dan itu juga diharapkan sama masyarakat gitu. Jadi satu alasan juga gitu kenapa institusi ini ada gitu ya gitu. Jadi, kalau fungsi laten atau fungsi tersembunyinya itu bisa jadi tidak bisa tidak diharapkan gitu ya, karena itu tersembunyi gitu ya. Jadi tidak nyata gitu. Atau tidak tertulis juga lah bahasanya gitu. Nah, misalnya kalau fungsi manifest itu yang pertama ada mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Ya, itu ya banyak gitu ya kalau misalnya yang karena sekarang pekerjaan butuh ijazah gitu misalnya ibaratnya. Jadi orang itu bisa jadi di sekolah bukan karena ingin mendapatkan pendidikan gitu ya, tapi karena kalau kerja itu butuh ijazah kayak gitu berarti. Ya, jadi secara sekolah akhirnya juga bertanggung jawab gitu ya untuk akhirnya membentuk gitu ya, membentuk generasi untuk dia siap gitu ya, siap dalam mencari kerja gitu ya, atau mencari nafkah gitu ya. Apalagi kalau institusinya di bidang vokasi gitu ya, vokasi atau seperti SMK gitu ya, yang memang fokusnya itu sudah pada itu tadi gitu ya, kepada spesifikasi pekerjaan gitu ya, makanya ada bidang RPL gitu ya, ada bidang otomotif seperti itu. Nah, yang kedua mengembangkan bakat perorangan. Yang ketiga ada melestarikan kebudayaan, yang keempat ada menanamkan keterampilan. Nah itu ya fungsi-fungsi dari adanya lembaga institusi menurut institusi pendidikan, menurut Horton dan Han. Kemudian fungsi latennya ada apa? Ada ini mengurangi pengendalian orang tua. Gitu ya. Jadi secara nggak langsung orang tua menyekolahkan anaknya supaya apa? Supaya orang tua itu terbantu gitu ya. Untuk anaknya itu bisa dididik gitu ya. Dididik, ditanamkan nilai dan norma tadi ya. Ketika orang tua udah nggak bisa memberikan itu gitu ya, misalnya karena alasan pekerjaan gitu ya, jadi dia menyerahkannya ke sekolah gitu. Kemudian yang kedua menyediakan sarana untuk pengembangan. Ini secara tidak langsung gitu ya. Sekolah itu karena tadi gitu ya, dia nggak langsung diajarkan sama orang tua gitu ya. Dia diajarkan sama pihak ketiga misalnya guru gitu ya. Pun guru juga nggak mendidik hanya satu murid gitu ya, tapi dia mendidik banyak murid gitu. Dan kan banyak murid gitu, dia juga masih mempunyai kepentingan yang lain gitu dari guru tersebut. Maka secara nggak langsung sekolah ini jadi sarana pengembangan tersebut gitu ya. Tapi ini hanya fungsi latennya aja yang tersembunyi. Kemudian yang ketiga itu memperpanjang masa remaja. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika gampangnya gini, masih ada ya yang kita temukan gitu, masih ada yang kita temukan orang yang akhirnya tidak sekolah gitu, kemudian dia bekerja gitu. Ada orang yang nggak bersekolah tapi dia langsung nikah gitu misalnya. Nah, maka sekolah ini akhirnya yang memperpanjang masa remaja tersebut gitu ya. Untuk akhirnya apa? Untuk akhirnya bukan memperbaiki ya. Jadi kesannya salah banget gitu ya kalau orang langsung kerja. Tapi bahasanya dia mempersiapkan gitu ya, mempersiapkan untuk dia sampai siap mencari kerja gitu misalnya. Maka fungsi latennya itu memperpanjang masa remaja.
Nah, yang keempat, mempertahankan sistem kelas sosial. Oke, next Kak. Nah, di ekonomi, fungsi manifestnya atau fungsi nyatanya itu ada mengatur kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Udah jelas ya di fungsi ekonomi, gitu ya. Kemudian ada menjaga kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Nah, fungsi latennya ada apa? Ada persaingan tidak sehat di sana, ada kesenjangan sosial, ada yang kesenjangan sosial tadi ya, ada yang memiliki modal, ada yang tidak memiliki modal, ada yang hanya jadi karyawan, ada yang hanya jadi buruh gitu ya, tapi ada juga yang menjadi menguasai perusahaan kayak gitu. Kemudian ada eksploitasi, ada monopoli gitu. Itu fungsi laten dari adanya ekonomi. Oke, next Kak. Oke, boleh di next Kak. Selanjutnya ada politik. Politik di sini fungsi manifestnya adalah memelihara ketertiban dalam masyarakat, mengatur pemerintahan, membagi kekuasaan dalam masyarakat. Nah, fungsi latennya itu ada apa? Ada KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme ya. Kemudian yang kedua ada penyalahgunaan wewenang, itu dari politik. Kemudian dari agama ada fungsi fungsi manifestnya itu ada mempersatukan komunitas atau satu ideologi. Yang kedua ada mengatur individu melalui penanaman keyakinan. Yang ketiga mengatur hubungan antar manusia dan manusia dengan Tuhannya. Itu fungsi nyatanya gitu ya. Jadi secara nyatanya agama itu ya berfungsinya seperti ini gitu. Nah, fungsi latennya adalah membagi masyarakat ke dalam golongan sosial atas dasar tingkat keimanan. Kalau teman-teman pernah masih ingat gitu ya di di pembelajaran kita di stratifikasi sosial, di bab stratifikasi sosial itu ada di bidang agama gitu ya. Kenapa makanya agama masuk? Karena tadi nggak semuanya orang memiliki pemahaman agama yang baik gitu ya, atau banyak, atau ya makanya kita sebut sebut gitu ya, masyarakat ada yang menyebut ustadz gitu ya, misalnya kiai gitu ya misalnya. Nah, itu karena dia mempunyai pemahaman agama atau pengetahuan agama yang lebih daripada kita misalnya gitu. Jadi ketika ada yang lebih dan kurang, udah ada tingkatan seperti itu, maka itu ya udah ada stratifikasi gitu ya. Dan itu adalah ternyata fungsi laten juga dari adanya agama. Nah, ini aku nggak tulis, tapi ada satu lagi gitu ya, teman-teman boleh dicatat gitu ya. Ada satu lagi bentuk lembaga yang keenam, itu ada lembaga hukum gitu ya. Lembaga hukum itu misalnya kayak kejaksaan, pengadilan gitu ya, yaitu lembaga hukum. Jadi ada 6 ya. Yang satunya lembaga hukum, tapi nggak aku masukin di sini. Gitu. Ya, next Kak. Udah ya, habis ya. Oke. Jadi itu aja ya. Karena masih banyak yang waktunya. Mungkin ada yang mau ditanya dulu, boleh ya. Sambil mungkin bisa langsung next ke ini Kak. Ke pembahasan soalnya. Udah tolong. Kalau ada yang mau tanyain, boleh ya. Atau ada yang kurang jelas. Jadi lembaga sosial, modernisasi, globalisasi, jadi materi-materi yang menjadi fokus bahasan juga di sosiologi dalam soal di SBMPTN. Oke, boleh diperbesar Kak.
Sebentar ya. Oke, makasih Kak Desi. Nah, yang pertama, ketika Jakarta menghadapi ancaman bom di Sarina beberapa tahun lalu, berita mengenai hal itu menyebar di media sosial dan media elektronik dengan cepat. Tidak lama berselang, empati dari berbagai negara pun disampaikan kepada bangsa Indonesia. Fenomena ini menggambarkan dampak positif dari, nah apa nih teman-teman jawabannya? Ada yang udah ngerjain, ada yang udah ngerjain. Globalisasi, Kak. Ya, betul. Iya, tuh Rehan ya. Betul ya, globalisasi. Tadi ya, kenapa apa namanya? Kalau kita balik lagi gitu ya, kita ingat-ingat lagi, kalau globalisasi itu dia mengaburkan batas-batasan antar negara atau antar bangsa gitu ya, mengaburkan batas-batas ruang dan waktu gitu ya. Jadi dia tidak melihat negara, tidak melihat apa namanya bangsa gitu ya. Nah, jadi apa sih namanya? Dan di sini di soal dijelasinnya bisa apa namanya? Empati dari berbagai negara gitu ya disampaikan kepada bangsa Indonesia. Gitu. Kalau demokrasi itu adalah apa namanya? Ciri tadi ya dari apa? Dari apa namanya? Masyarakat yang modern gitu. Kalau modernisasi tadi ya, kalau modernisasi itu adalah cara ketika seseorang mempraktekkan ya bisa dibilang praktekkan apa namanya pengetahuannya ke dalam aspek-aspek kehidupannya gitu, aspek sosialnya, politiknya, ekonominya seperti itu. Kalau westernisasi itu kan dari kata western ya, ke barat-baratan. Jadi westernisasi ini bisa dibilang kalau aku nyebutnya adalah dampak dari globalisasi. Jadi budaya yang masuk ke budaya luar yang masuk ke dalam gitu ya. Jadi di sini budaya barat gitu ya. Budaya barat yang dikonsumsi sama negara tertentu gitu misalnya Indonesia gitu ya mengonsumsi budaya barat gitu. Nah itu adalah westernisasi. Kemudian kalau migranalisasi ini tuh jadi satu apa ya istilah sih sebenarnya. Kenapa diambilnya McDonald gitu ya? Karena apa namanya McDonald itu jadi satu perwajahan gitu ya bahwa gitu ya perusahaan itu bisa berkembang gitu ya. Kemudian berkembang itu pun cepat gitu ya. Pun cepatnya itu bukan hanya di satu negara yang mendirikannya gitu ya, tapi bisa langsung ke berbagai negara gitu. Nah, fenomena itu kemudian karena fenomena itulah yang akhirnya dinamakan modernisasi seperti itu. Jadi tidak berhubungan ya dengan soalnya. Gitu. Oke, next Kak, ke nomor 2 ya. Nomor 2, konsumen narkoba saat ini sudah tidak memandang usia, kelas sosial, dan jenis kelamin. Jaringan pengedar narkoba yang sudah melibatkan jaringan internasional akan dampak globalisasi yang berdampak pada apa teman-teman jawabannya? Ada yang mau jawab? Apa nih? Meningkatnya gaya hidup konsumtif. Apa sih gaya hidup konsumtif? Gaya hidup yang ya konsumtif ya. Dia tidak yang berkonsumsi berlebih-lebihan nggak? Iya, gimana? Yang mengkonsumsi secara berlebih-lebihan gitu Kak? Ya agak kurang jelas di aku, tapi aku apa namanya nangkep lah ya. Betul tidak dia nggak ngelihat ini ya, pokoknya dia mengkonsumsi terus gitu tanpa dia lihat itu sebagai kebutuhan atau sebagai keinginan gitu. Nah
Itu betul ya, nomor 1. Kemudian budaya hedonisme juga ya, betul, karena penggunaan narkoba itu bukan satu hal yang dibutuhkan pertama ya, pasti memang bukan gitu ya. Kemudian juga makanya dia masuk ke hedonisme juga. Dan perilaku konsumtif itu adalah satu perilaku yang ada di ketika masyarakat, ketika seorang lah ya gitu, dia hedon gitu ya bahasanya. Nah, jadi menurut gue juga betul. Nomor 3, meningkatnya perdagangan bebas. Ya, sudah pasti ya. Kenapa akhirnya narkoba itu bisa masuk gitu ya ke Indonesia gitu ya, dan bahkan di Indonesia bisa memproduksi narkoba gitu ya. Nah, karena itu tadi ya, perdagangan bebas juga adalah dampak gitu ya, tadi dari globalisasi ya, jadi di bidang ekonomi. Jadi semakin memperluas produksi, konsumsi, dan distribusi. Kemudian yang keempat, berkembangnya pariwisata juga betul gitu ya. Bisa jadi gitu ya, dari pariwisata itu akhirnya muncul juga gitu ya, pengedar narkoba ini, jaringan internasional ini gitu. Jadi semuanya betul kalau betul semua ya. Kemudian yang ketiga, perkembangan teknologi komunikasi dapat mengubah tatanan sosial di masyarakat tradisional yang akhirnya dapat mengakibatkan, ya semangat ketemu orang udah jelas saya. 1, 2, 3 betul ya, kayak udah jelas saya, nggak perlu aku jelasin. Kalau itu perangkat. Jadi jawabannya yang A ya. Kalau menurut aku jawabannya yang A. 1, 2, 3 A ya. Nomor 4, industri tekstil dapat berkembang dengan dukungan teknologi modern. Ya, betul ya. Kemudian sebabnya teknologi modern dapat mengubah sistem produksi menjadi lebih efisien. Juga betul sebabnya. Ya, ini berhubungan ya. Jadi jawabannya A. Nomor 5, pengolahan lahan yang menggunakan traktor sebagai teknologi baru dapat mengurangi pengangguran. Ini salah ya, karena bukan mengurangi, tapi justru dia menambah. Karena apa? Ketika ada traktor, jadi tenaga manusia tidak dibutuhkan. Gitu. Ketika tenaga manusia tidak dibutuhkan, maka dia ya tidak digunakan lagi gitu kan. Maksudnya bukan digunakan, tidak dikerjakan lagi gitu ya. Nah, ketika dia dikerjakan, maka ya dia kehilangan pekerjaannya gitu. Jadi justru dia akan menambah pengangguran. Itu dampak baik dan buruknya adanya teknologi ya. Ketika ada teknologi, manusia jadi terbantu, tapi bisa jadi manusia jadi ya menambah gitu ya adanya pengangguran. Gitu. Karena tenaga manusia digantikan dengan tenaga mesin gitu. Jadi nomor 5, pernyataannya salah, tapi sebabnya benar. Karena perubahan sosial dalam masyarakat pertanian lebih sering terjadi sebagai dampak adanya perubahan yang tidak dikehendaki. Ya itu nggak dikehendaki ya, nggak dikehendaki buat akhirnya ada pengangguran, itu nggak dikehendaki. Seorang merencanakan adanya pengangguran kan nggak mungkin gitu. Jadi jawabannya ya yang deh. 6, di masyarakat digital bentuk komunikasi dilakukan melalui nah ini sebenarnya aku baru nemu gitu ya soal yang kayak gini, karena menyebutkan merek ya bahasanya, merek. Jadi aku kalau ini aku lihat satu pengalaman aku aja gitu ya, karena bentuk komunikasi digital itu ya ada video call gitu ya, kemudian ada chatting gitu ya, atau WhatsApp. Kalau aku jawabannya di C gitu, WhatsApp, email, dan video call.
kalau Skype itu adalah bagian gitu ya dari video call. Dan sebenarnya WhatsApp pun adalah bagian dari chatting gitu ya. Jadi WhatsApp ini kayak merek nggak sih jatuhnya? Karena kan chatting itu medianya bisa banyak gitu ya, nggak cuma WhatsApp aja gitu. Oke. Bentar ya, aku ini dulu nih, keluar dulu laptop nge-lag. Nanti aku masuk lagi sebentar. Oke. Kita masuk ya. Cek. Masuk suaranya. Halo. Cek. 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 Masuk nggak suaranya?
Oke. Masuk ya suaranya? Masuk Kak. Oke, tadi sempat ganti device, ternyata nggak masuk suara. Oke, langsung aja ya, lanjut ke soal nomor 7 ya. Tadi udah 6 ya? Udah. Udah ya? Oke. Ya, maaf ya. Nge-like laptopnya. Nomor 7, tindakan berikut ini dikategorikan sebagai cybercrime kecuali ya pembobolan kartu kredit di internet banking, pembajakan software komputer, kegiatan matematik terhadap pihak lain melalui jaringan internet, manipulasi atau pemalsuan di laman website, kemudian hasutan melalui media sosial. Nah, gimana nih menurut teman-teman ini jawabannya apa? Kak, melalui hasutan melalui media sosial. Ya, hasutan ya. Ya betul ya. Jadi apa namanya? Cybercrime itu jenisnya ada jenis nih. Ada bentuk lah ya kalau aku bahasanya. Bentuknya itu ada beberapa gitu ya. Nah, hasutan ini lebih bukan termasuk ke cybercrime gitu ya. Walaupun apa namanya, tapi ada tuh fitnah gitu ya, fitnah gitu ya masuk ke dalam cybercrime. Nah, tapi kalau misalnya hasutan ini, kalau aku lebih ke nggak masuk ke cybercrime gitu. Kalau di sosiologi tuh apa ya, dia masukin, tapi nggak ke cybercrime. Kalau aku sih ya. Oke, next. Di nomor 8. Di nomor 8, salah satu hasil modernisasi yang berguna untuk menunjang dunia pendidikan, tapi perlu diantisipasi dampaknya. Nah, ini jawabannya apa nih, teman-teman? Bisa di inilah ya. Bisa ya. Nebak-nebaknya kayak juga bisa nih. Enggak. Ya, jawabannya ini yang C ya. Kenapa akses majalah itu bisa jadi bisa jadi satu yang perlu diantisipasi gitu ya. Karena tadi ya internet itu kalau dampak globalisasi dari internet itu adalah internet bisa menghapus ruang dan waktu batas antar negara atau antar bangsa gitu. Jadi budaya-budaya yang mungkin nggak menurut budaya luar itu biasa aja gitu, tapi menurut kita itu nggak baik gitu. Jadi dan itu bisa ada di bisa aja ada gitu ya di entah itu di majalah gitu ya, entah itu di media yang akhirnya bisa dikonsumsi gitu ya, bahkan sama anak gitu. Nah, ini yang perlu diantisipasi. Itu ada di ini ya, untuk majalah online. Nah, nomor 9, ya jadi jawabannya yang C. Contoh penggunaan internet berikut ini cocok untuk menunjang proses pembelajaran di sekolah. Kecuali, udah jelas lah ya. Apa jawabannya teman-teman? D, Kak. Ya betul ya. Yang semuanya itu positif gitu ya, tapi ini negatif, dan ini bukan jadi satu hal yang akhirnya jadi satu alasan gitu ya penggunaan teknologi di bidang pendidikan. Plagiasi itu apa sih? Plagiasi itu peniruan gitu ya, peniruan atau atas hak cipta orang gitu ya, yang ditiru gitu akhirnya sama kita gitu ya. Jadi nomor 9 jawabannya yang D. Nomor 10, tingkat pendidikan dan akses teknologi merupakan
mempengaruhi perubahan suatu masyarakat. Betul. Sebab pendidikan teknologi itu dapat menggunakan untuk membantu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan potensi alam sekitarnya. Ya, betul juga ya. Jawabannya betul-betul dan berkesinambungan lah ya bahasanya. Jadi jawabannya yang A. Tuh, nomor 11, aktivitas pengelolaan kredit, tabungan, dan penjaminan usaha merupakan pengembangan dari atau bentuk dari lembaga apa? Ini sama sih ya, yang pernah aku bilang. Ini satu soal yang jawabannya itu cuma satu gitu. Jadi kalau model pilihan jawabannya kayak gini, jadi jawabannya apa? Yang D ya. Yang nomor 4 aja gitu, yang ekonomi. Kalau koperasi industri perbankan itu adalah ininya gitu ya, bagian dari institusi ekonomi gitu ya, kayak gitu. Tengkulak itu juga sebenarnya sama ya mungkin, tapi bagian yang formalnya ya bahasanya. Dia tengkulak tuh apa sih, ada yang tahu nggak tengkulak? Ada yang tahu tengkulak? Kalau aku ngebahasainnya, tengkulak itu apa namanya, yang misalnya petani ini manen gitu kan, terus dia tuh nggak langsung memproduksikannya ke perusahaan gitu, tapi dikumpulin gitu sama orang gitu, sama satu orang gitu misalnya. Dan ya itu satu orang itu namanya tengkulak gitu, yang ngumpulin itu terus kemudian disambungin gitu ya, dijual gitu ke perusahaan kayak gitu. Jadi yang ngelola gitu lah ya, bisa dibilang gitu. Itu di apa namanya, biasanya ada di desa-desa gitu ya. Kalau di sini juga ada ya gitu. Nah, jadi aku sebutnya itu bisa dibilang non formal gitu ya. Jadi itu jawabannya yang hanya satu gitu ya jawabannya. Jadi yang D. Oke, next nomor 12. Lembaga politik dibangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan berhubungan dengan keseimbangan. Bukan di lembaga politik fungsinya yang betul enggak, yang betul satu, kekuasaan dan wewenang. Yang 3 ya, jadi 1-3 B ya. Kalau proses hukum itu berarti lebih ke hukum ya gitu, ada lembaga hukum ya, dia nggak masuk ke lembaga politik. Kalau proses sosialisasi tergantung sebenarnya proses sosialisasi apa gitu. Kalau yang dimaksud sosialisasi nilai dan norma itu berarti dia lebih ke lembaga keluarga seperti itu. Bisa juga lembaga pendidikan juga. Gitu. Nomor 13, berikut ini adalah contoh lembaga sosial kecuali apa tuh bawahnya. Nah, ini apa nih teman-teman jawabannya? Ini udah ini lah ya. Kayaknya udah jago nih. Kalau apa namanya? Kalau koperasi, lembaga swadaya masyarakat. Kalau koperasi masuk ya ke lembaga ekonomi. Kalau kelompok pengajian masuk juga ya. Kelompok ya ke lembaga agama. Lembaga swadaya masyarakat masuk ya ke lembaga sosial. Rukun tetangga juga masuk. Nah, jadi jawabannya adalah yang bukan yang mana, yang penonton sepak bola ya. Kalau teman-teman masih ingat apa namanya materi kemarin ya, kelompok sosial, ada kelompok sosial tidak teratur ya. Nah, itu ada apa namanya, dia termasuk kepada kelompok sosial tidak teratur. Gitu. Oke, next ya. Nomor 14. Nomor 14, fungsi laten lembaga pendidikan. Nah, tadi nih fungsi latennya apa? Betul semua ya. Tadi ya mulai pengenalan orang tua, dari kerja sosial. Sebenarnya ini apa namanya bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Jadi, tapi ini bukan yang diharapkan gitu, bukan yang diharapkan, maksudnya tidak nyata gitu. Tapi memang ini jadi fungsi pendidikan gitu. Jadi dia masuknya ke fungsi laten.
Kemudian mempertahankan sistem kelas sosial ya tadi ya sudah dijelaskan. Kemudian memperpanjang masa remaja juga betul. Jadi jawabannya yang E ya, betul semua E. Oke. Nah, nomor 15, fungsi lembaga ekonomi. Fungsi lembaga ekonomi di sini betul semua ya, karena ya dia tadi ya, dia mengurus yang mengurus atau mengatur gitu ya pola produksi, konsumsi dan distribusi. Dia juga ya yang membantu masyarakat memperoleh barang dan jasa ya juga betul gitu ya. Mempermudah masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa betul, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat umum betul. Jadi jawabannya masih betul semua. Jadi apa? Ya. Gitu. Nomor 16, lembaga sosial yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kekerabatan adalah, nah ini sebetulnya jawabannya sama juga ya, gitu. Jawabannya yang Kak. Ya. Nomor 4. Apa? D Kak, nomor 4. Ya, jawabannya cuma satu, ya keluarga. Ke nomor 17, pernyataan berikut yang termasuk ciri-ciri lembaga sosial. Apa? Teman-teman jawabannya. Memiliki simbol. Tadi 1, 2, 3. 1, 2, 4. Halo, 1, 2, 3. Oke, yang lain ada yang berbeda? Ya, jawabannya ini ya, yang apa namanya, yang E ya, betul semua gitu. Karena tadi udah aku sampaikan belum sih, kalau institusi sosial itu apa namanya, dia itu usianya lebih daripada usia yang mendirikannya gitu bahasanya. Jadi usianya itu dia lebih tua gitu dari masyarakat. Jadi ketika apa namanya, orangnya udah nggak ada, tapi lembaganya masih ada. Nah itu makanya baru bisa disebut lembaga sosial gitu. Karena apa? Karena dia artinya sudah mendarah daging gitu ya, sudah mendarah daging dalam artian berarti udah lama lah ya gitu bahasanya. Jadi jawabannya betul semua. Ini mengacu sama tadi ya, giliran ciri-ciri lembaga sosial. Oke. Nomor 18. Tadi 17 jawabannya berarti E ya semua. 1, 2, 3 juga betul. Jadi nomor 4 juga betul. Nah, tipe lembaga sosial berdasarkan sistem nilai yang diterima oleh masyarakat. Nah, nilai yang diterima masyarakat apa tadi? Ini apa aja? 2 dan 4 Kak. Iya, 2 dan 4 ya. Subsidiary dan basic education. Oke, jadi 2 dan 4 apa D? 8 kok D sih? C ya? 18 ya. Yang 2 dan 4 Kak di sini. Ya. Kalau regulatif maksudnya apa tadi? Berdasarkan ini ya, kalau apa namanya, regulatif, kooperatif juga sama ya, berdasarkan fungsi ya. Gitu. Kalau ya nomor 19 udah ya. Nomor 20 berarti unsur budaya yang langsung dapat dimanfaatkan di dalam lembaga politik. Nah, apa namanya? Apa nih teman-teman jawabannya? Kalau apa namanya? Kalau dilihat ya dari unsur-unsur lembaga politik itu ada apa namanya? Ini ya. Ideologi, kemudian ada spesialisasi, ada budaya manfaat gitu ya.
ada simbol, pun ada perilaku. Nah, jawabannya itu menurut aku yang A ya, 1, 2, 3 A. Itu dia masuk ke budaya manfaat gitu ya. Jadi dia adalah manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh pelaku politik ya. Pelaku politik dalam ketika seorang itu masuk ke lembaga politik. Seperti itu. Kalau undang-undang nggak termasuk ke dalam unsur-unsur itu. Udah deh. Jadi itu ya, apa namanya? Itu pembahasan soalnya. Ya, mungkin ada yang mau ditanyain dulu dari teman-teman mengenai materinya mungkin atau mengenai pembahasan soalnya. Boleh ya. Gitu. Oke. Kalau nggak ada, mungkin aku cukupin aja ya. Gimana kalian sih? Langsung aja atau gimana? Ya, langsung aja nggak apa. Dari Tadi kalian dengar suara kipas ya? Aku sih enggak sih. Enggak. Kenapa? Ternyata nggak di-mute dari tadi. Oh, tidak. Oke, ada pertanyaan nggak nih teman-teman? Ada? Nggak ada? Beneran nggak ada? Ada nggak? Oke, kalau nggak ada ya. Terima kasih Kak Bilkis untuk hari ini. Ya, atas ilmunya ya. Semoga bisa jadi bekal teman-teman semua untuk bisa menjawab di UTBK SBMPTN bulan besok. Gitu ya. Nah, teman-teman udah pada daftar belum nih? Daftar UTBK? Belum. Menunggu SNMPTN. Kapan rencananya? Oh, nunggu SNMPTN. Oke, SNMPTN hari Senin ya? Ya. Tanggal 28 datanya ke. Lolos. Iya, yang lolos tanggal 22 kan? Iya, tanggal 22 pengumuman ya, Kak. Oke, sip. Doain nih ya Kak Bilkis yang SNMPTN hari Senin tanggal 22 tuh udah mulai udah pengumuman gitu. Nah, doain juga buat teman-teman yang akan daftar ya kan, karena sudah langsung nentuin jurusannya kan teman-teman ya. Udah, Jadi Kak. kalau misalnya ada yang galau-galau harus diistiqorohin. Semoga dapat jurusan yang sesuai gitu. Oke. Ada beneran nih nggak ada yang mau tanya lagi ke Kak Bilkis? Atau ke Kak Desi? Nggak ada? Oke, nggak ada. Kalau gitu kita tutup aja ya Kak Bilkis dan teman-teman. Kita akhiri hari ini. Ya. Oh ya, ekonomi tadi udah diumumin ya. Hari ini nggak jadi kan jam 4? Iya, Kak. Udah kan ya, diganti di hari Jumat. Oke. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, ketemu lagi hari Ahad besok ya. Jam 9 jadi harus standby. Ya, jam 9. Oke, terima kasih Kak Bilkis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.